Astagfirullahaladzim. Musim kemarau, nggak boleh berdua. Kalau bulan puasa tuh nggak boleh masuk kalau berdua. Iya. Ketiganya tuh syaitan. Nah, ini puasa berduaan. Wah, curiga ini saya. Ustaz Danu mau nanya, kalau bulan puasa kan katanya syaiton-syaiton, setan-setan dipenjarakan di neraka ya? Itu bener nggak sih? Kalau di bulan puasa, insya Allah semua setan dikandangkan di dalam neraka. Dalam salah satu riwayat itu seperti itu. Cuma jin enggak. Oh, jin enggak. Jin enggak. Jin ini mirip seperti manusia. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia di bulan Ramadan masih aja berseliweran. Jadi yang nggak masuk neraka tuh jin. Nah, pemirsa, ketemu lagi di Mission to Goal Jalan. Saya bersama Ustaz Danu. Dan Intan Sukoco. Nah, sekarang saya berada di Tugu ASEAN Palembang. Ya. Nah, Mission to Goal Jalan di bulan Ramadan ini akan menelusuri jejak-jejak Islam di Nusantara. Ya, pertama kali di Palembang siapa yang menyebarkan agama Islam, masjid pertama siapa, masjid terbesar di mana. Nah, baiknya kita akan jalan-jalan kemana dulu nih, Mbak Intan dan Ustaz Danu? Kalau untuk perjalanan selanjutnya nih, setelah kita lihat schedule ini udah banyak banget masuk loh. Ya. Tapi untuk pertama kali kita akan mengunjungi Sultan Palembang. Untuk lebih lanjut bisa lebih tahu sejarah-sejarahnya tentang Palembang pastinya. Jadi kita ke sana aja. Ayo. Nah, seperti apa nanti bincang-bincang kita dan sesuatu yang akan diberikan kepada kita apa tentang sejarah-sejarah Islam di Palembang. Itu terus. Minta tukul jalan. Palembang merupakan salah satu kota bersejarah akan penyebaran agama Islam di Nusantara. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh dan menjadi kekuasaan kerajaan Majapahit di tahun 1375 Masehi, Palembang pun menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Damar, putra Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Karena bersahabat dekat dengan Sunan Ampel yang sempat singgah di daratan Sumatera, beliau pun akhirnya memeluk agama Islam dan mengganti nama menjadi Arya Abdillah. Pada saat kerajaan Majapahit runtuh tahun 1478 Masehi, di bekas bumi Sriwijaya ini pun mulai berdiri kerajaan Islam di daerah Kuto Gawang, Palembang. Namun pada tahun 1659, VOC yang mencari rempah-rempah dan tanah jajahan membumi hanguskan kerajaan ini dengan serangan meriam yang bertubi-tubi. Raja pun memindahkan pusat pemerintahannya di daerah Beringin Janggut yang menjadi cikal bakal Palembang Darussalam. Palembang di masa kini meskipun tidak banyak peninggalan kesultanan yang tersisa, namun garis darah turunan kesultanan masih menyimpan benda-benda bersejarah yang menjadi warisan sejarah Nusantara. Di antaranya keris, tombak, dan kitab Sahih Bukhari yang berusia ratusan tahun. Bahkan senjata-senjata tua ini pun dipercaya masih terkandung kodam atau sosok penjaga yang akan menampakkan wujudnya pada orang-orang yang berniat jahat pada keluarga sultan. Bukan kacang sembarang kacang, kacang dibawa dari Bengkulu. Jangan datang sembarang datang kalau tidak ada perlu. Udang bukan sembarang udang, udang di dalam jerami. Kami datang bukan sembarang datang, kami ingin bersilaturahmi. Kulo ayun betaken sami niko hajat napi niko datang ke istana kami.
Kulo rawuh teng mriki, ayo panggih sami Sultan. Saya ingin bertanya, hajat apa si Istana datang ke sini? Karena kami dari seorang pangeran, karena pengawal dari Sultan. Insya Allah kedatangan kami kemari ingin tahu Kesultanan Palembang Darussalam yang Islami. Mohon para pangeran memberikan informasi kepada kami Sultan yang bijak lestari. Terima kasih, Majeng Jaturi. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi menari-nari. Saudara Tukul memang seksi, tapi sayang bau terasi. Assalamualaikum warahmatullahi Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun istilah alam semesta yang indah ini. Saya sekarang sudah berhadapan dengan beliaunya dan kita akan mau menanya-nanya tentang sejarah Islam pertama kali di Palembang nih. Sejak kapan Islam masuk ke bumi Sriwijaya nih? Zaman setelah Sriwijaya runtuh, terjadi kekosongan, kemudian ada 2 abad lebih Palembang ini kosong, kemudian Brawijaya V mengirimkan anaknya untuk menjadi Adipati di Palembang, yaitu Aryo Damar yang kita kenal dia masuk Islam menjadi Aryo Abdillah. Kemudian Brawijaya V itu mengirimkan selir yang sangat dicintainya, yaitu Putri Campa. Beliau sedang mengandung yaitu Raden Fatah. Raden Fatah akhirnya lahir di Palembang Lamo, di Keraton Kuto Gawang. Kemudian setelah beliau besar, beliau kembali ke Jawa dan dibantu oleh para wali Allah mendirikan kerajaan Demak Bintoro. Setelah Raden Fatah wafat, kemudian Pati Unus perang dengan membantu Malaka dengan Portugis, wafat, dilanjutkan oleh Pangeran Trenggono. Pangeran Trenggono pun wafat, terjadi suksesi yang mengakibatkan keturunan daripada Sultan Raden Fatah ini hijrah kembali ke Palembang. Ini yang mengawali sebelum era kesultanan ini muncul. Ternyata Pak Ustadz, banyak korelasinya antara Palembang dengan Jawa. Sangat berhubungan. Dan luar biasa sejarahnya itu kalau dibukukan atau ditulis dengan sebenar-benarnya, jadi supaya generasi muda itu tahu bahwa Palembang dan Jawa itu sebetulnya menjadi saudara yang dekat. Nah, mari kita lihat beberapa peninggalan zaman dahulu, harta yang mungkin tidak ternilai harganya, manuskrip, kitabullah, dan para lokal jenis yang diwariskan oleh leluhur. Seperti apa sesuatu yang akan diperlihatkan kita pasti penasaran. Daripada penasaran, langsung saja kita menuju. Monggo. Juga yang lek yang 99. Iya, ini lek yang 99 mungkin terpanjang di, nggak tahu, di Indonesia atau dunia ya. Kitab ini sudah berumur 3,5 abad lebih, hampir 4 abad. Ini peninggalan dari leluhur yang menjadi adopsi daripada kerajaan Kesultanan Islam, ya, Kesultanan Palembang Darussalam yang berkiblat terpatokkan kepada apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Nah, kabarnya Sultan masih menyimpan senjata-senjata pusaka peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam apa saja? Kalau diteliti, saya juga meneliti secara manuskrip teknologi bahwa ini sudah berusia 12 abad. Betul. Pamornya. Juga yang lek yang 99. Iya, ini lek yang 99 mungkin terpanjang di, nggak tahu, di Indonesia atau dunia ya. Ini adalah yang sangat, mohon maaf kemudian pengeluaran kain lain, ini abad ke berapa, 20. Ini sangat
Hanya tinggal 2 yang tersisa. Ini adalah Kris Uroli. Jadi Kris Uroli ini ya tidak ada lagi. Ini jadi memang Kris Melayu, tapi hoaxnya banyak. Masih ada, masih ada. Tapi terkadang makhluk-makhluk yang ada di dalam ini, terkadang kita cabut, tapi terkadang dia juga masih pingin ikut masuk. Iya, cuman sudah tak ademi. Kabarnya senjata-senjata pusaka ini masih ada kodanya. Apa pernah mengalami gangguan dengan ada senjata pusaka? Kalau kita keluarga nggak ada. Kalau kita keluarga dan masih ada hubungan darah para sultan. Jadi kita keturunan sultan, semuanya ini kita terlindungi. Nggak pernah ya. Kalau yang orang lain yang datang itu aneh-aneh. Ini misalnya apa? Ini ada yang melihat dimensi-dimensi bayangan orang. Banyak sekali yang memenuhi daripada ruangan ini. Terkadang ada macan, terkadang ada orang bersorban. Pada waktu pada masa zaman penjajahan Belanda, kata Belanda kalau kiai tidak bisa membuktikan di mana ada air, di sana ada kehidupan, maka Kiai Merogan harus keluar dari kota Palembang ini. Kabarnya senjata-senjata pusaka ini masih ada kodanya. Apa pernah mengalami gangguan dengan ada senjata pusaka? Kalau kita keluarga nggak ada. Kalau yang orang lain yang datang itu aneh-aneh. Ini misalnya apa? Ini ada yang melihat dimensi-dimensi bayangan orang. Banyak sekali yang memenuhi daripada ruangan ini. Terkadang ada macan, terkadang ada orang bersorban. Nah, Ustaz, bagaimana seharusnya secara Islam kalau kita menyimpan benda-benda pusaka yang memiliki kodam seperti ini? Kalau kita mulai mencoba untuk berjalan di syariat, ya kalau hanya menyimpan seperti Sultan tadi cerita, menyimpan ya nggak ada masalah. Cuma karena memang barang ini lahir dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu itu pasti banyak sekali isi istilahnya. Kodam-kodam itu banyak sekali, baik untuk menjaga keselamatan, kewibawaan, seperti itulah. Hal-hal tersebut itu susahnya kalau seseorang tersebut mengetahui ini untuk ini untuk ini. Kalau memang kita sebagai seorang Islam, tadi Sultan tadi sudah cerita, ini kan di istilahnya sebagian didinginkan istilahnya. Gimana cara mendinginkan? Itu kan cara-cara saudara-saudara di Palembang kan ada caranya. Sebenarnya cara mendinginkan secara Islami sebenarnya juga ada. Kita yang tidak tahu, yang ada di dalam keris-keris ini, kekuatannya itu sebesar apa? Itu takarannya yang kita kadang belum tahu. Satu keris dia memiliki 80.000 anak buah. Ya, bisa, memang bisa. Kalau kita panggil, hai, A, ikut saya. Nah itu contoh. Maka mereka akan mengikut. Menjadi suatu pasukan bala tentara. Wah, assalamualaikum, permisi nih. Saya lihat nih dari tadi banyak penjelasan nih mengenai keris-keris juga di sini. Nah, juga dapat kabar katanya apa benar kabar Sultan ini bisa kebal senjata. Wah, itu rahasia perusahaan. Pemirsa. Wah, tapi benar nggak sih? Tapi kita para raja, keturunan para raja-raja Sultan ini, ya kita ada pencak keraton. Bahwa pencak keraton itu kalau kita latihan pakai benda-benda betul. Bukan benda kayu-kayuan, pisau-pisauan. Tapi kalau lewat kena betul. Ya jadi yang memintanya hanya satu, hanya meminta kepada Allah. Oh iya, benar. Oh ya Mas Tukul, aku mau tanya nih. Aku mau cerita juga kemarin itu aku sama Ustadz Danu jalan-jalan tuh ke Kiai Merogan.
Pemirsa, sehari sebelumnya Intan Sukoco dan Ustadz Danu telah berkunjung di salah satu masjid tertua di Palembang yang dikenal dengan Masjid Ki Morogan. Hal unik apa yang mereka temukan di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, untuk masjid ini dibangun tahun berapa ya Pak? Dan oleh siapa Pak? Masjid ini dibangun tahun 1871 Masehi oleh Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid. Beliau sendiri ya? Iya, beliau sendiri. Oh, Pak Haji, saya mau tanya nih, kenapa sih Kiai Abdul Hamid itu dulu kok bisa disegani Belanda itu? Ceritanya gimana tuh, Pak Haji? Almarhum Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid atau Kiai Morogan ini, beliau ini punya falsafah, yaitu di mana ada air di sana ada kehidupan. Pada masa zaman penjajahan Belanda, kata Belanda, kalau Kiai tidak bisa membuktikan di mana ada air di sana ada kehidupan, maka Kiai Morogan harus keluar dari kota Palembang ini. Maka dibuktikanlah dengan iradah Allah, diambil buah kelapa, hanya dibelah, dipotong, maka keluarlah seekor ikan dari buah kelapa itu. Seekor ikan Pak Ustadz. Kejadian di dalam buah kelapa itu yang ada ikan tuh Pak Ustadz ya. Menurut ajaran Islam, menurut pandangan Islam tuh seperti apa sih Pak Ustadz? Kita harus memahami kalau orang-orang zaman dulu, khususnya para kiai, para ulama itu biasanya punya sesuatu ilmu, atau orang-orang kita bisa memberikan nama itu karomah. Nah, banyak orang mengaku-ngaku punya karomah, tetapi sebenarnya dia ilmu dunia. Karena kalau karomah yang benar dari Allah Ta'ala, seseorang ini tidak pernah belajar ilmu dunia, dia hanya belajar ilmu akhirat. Jadi tentang fikihnya, tentang akidahnya, tentang semuanya, dari mulai sholat, puasanya, kemudian ibadah-ibadah yang wajib dikerjain, kemudian dan ibadah sunnah dikerjain, kemudian dari tutur bicaranya, cara berpikir, semuanya ini kerjain semata-mata kan Allah. Nah, orang-orang inilah yang bisa nanti kalau Allah memberikan rahmat terus-menerus, karomah itu diberikan. Kalau zaman sekarang kelihatan ada ikan, enggak, dulunya ada ini gelas yang kosong, kemudian nggak ada apa-apanya, ditutupin sesuatu, tutupnya dibuka langsung ada ikannya. Orang kalau nggak tahu, dia juga bilang itu karomah. Padahal itu sihir. Gimana kalau kita masuk ke dalam ditemani Bapak Mamet ya? Izinkan ya. Ayo, mari. Yuk. Ada buah-buahan yang memabukkan. Ini mau diambil, mau dimakan. Jadi bilang murid-muridnya, jangan Kiai, itu mabuk buah itu. Insya Allah tidak bilang Kiai. Silakan makan. Masjid Ki Morogan. Banyak orang menyebut masjid ini mempunyai kisah ajaib dan unik. Dikatakan ajaib karena di wilayah masjid ini telah beberapa kali mengalami banjir besar, namun air bah tidak pernah meluap sampai menyentuh pelataran depan masjid. Ada legenda unik yang masih dipercaya oleh penduduk sekitar yang terkait erat dengan cerita hidup pendiri masjid ini, yaitu Ki Mas Agus Haji Abdul Hamid. Menurut riwayatnya, beliau dikenal sebagai kiai yang mempunyai karomah atau keajaiban dari Allah. Hingga Belanda yang mencari cara untuk menggusur Masjid Ki Morogan ini pun menguji Kiai Abdul Hamid. Belanda mengatakan, apakah benar di tiap air selalu ada kehidupan seperti ceramah Kiai pada murid-muridnya? Jika benar, Belanda minta ditunjukkan kalau ada kehidupan di dalam buah kelapa. Kalau terbukti ada, maka masjid tidak akan digusur. Hingga Kiai pun meminta tentara Belanda untuk mengambil buah kelapa dan membelahnya sendiri. Namun anehnya, tiba-tiba di dalam pohon kelapa keluarlah seekor ikan. Dari cerita masa lalu inilah kemudian membuat banyaknya orang yang datang berziarah ke makam beliau yang terdapat di sebelah masjid. Tidak hanya untuk berdoa, namun juga menyampaikan keinginannya dengan nazar memberikan sajian makanan jika permintaan mereka terkabul. Di sini sebagai pengurus makam ini ya banyak-banyak yang kejadian, itu kan dari penziarah ini ya ada yang mintanya tidak ada macam-macam benerannya kan, ya paling macam itu untuk dimurahkan rezeki, itu kan
supaya ini minta kesembuhan dari penyakit dan itu kan itu di situ. Nah sudahnya juga ada yang paling itu biasanya ada yang kalau musim nyalon istilahnya anggota dewan itu ya, bupati ya, itu gubernur ya, itu biasa ada juga itu. Kalau sudah di sini misalnya baca Yasin, dia bernazar kepada Allah. Kita arahkan kepada Allah, bukan kepada makam, kepada Allah. Nah dia ini dalam diri dia itu bernazar misalnya apabila sembuh dari penyakit ini, nah itu dia misalnya bernazar misalnya melepas ke ayam atau kambing atau ini banyak macam lah ya, burung itu di situ. Biasanya diberikan kepada ininya keturunan dari Kiai Morogan ini kan itu di situ. Itu juga setelah diberikan kepada keturunan Kiai Morogan itu disedekahkan juga, bukannya diambil semua itu bukan, tapi disedekahkan dengan misalnya misalnya yang keturunan ini dapat ini giliran di sini ya, yang jago ini, jadi ngajak orang banyak-banyak sedekah itu. Dari tetangga dia punya nazar kan, masuk kerja, alhamdulillah terima. Sakit, dia alhamdulillah sembuh, nazarnya kesini gitu. Untuk cucu saya, dulu waktu masih kecil umur berapa tuh belum bisa bicara, sulit ngomongnya tuh. Jadi saya bernazar nanti kalau udah bisa bicara, saya ke tempat Puyang gitu. Nah, baru ini kesampaian, bicaranya sudah agak lama, baru ini kesampaian kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga mau nanya sama Bapak, masjid ini kan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Masih ada nggak peninggalan yang asli dari dulu sampai sekarang, Pak? Peninggalan yang masih dapat kita saksikan sampai sekarang itu seperti mimbar tempat khotib untuk membaca khutbah. Masih asli. Mimbar, ya, kemudian tiang-tiang kayu ini semua masih asli semua. Yang 4 ini atau semua? Yang semua, yang 16 ini. Kemudian yang plafon juga itu masih asli. Wih, keren pemirsa. Penasaran ya pemirsa semua, gimana kalau kita lihat ke dalam? Mari, ya Pak, kita. Oh ya Pak Met, bicara tentang karomah, ceritanya kan Kiai Abdul Hamid juga menurut sejarah nih ada beberapa mempunyai kelebihan. Itu apa saja ya Pak? Bisa dijelasin Pak? Beliau ini antara lain salah satunya itu yang ikan ada di dalam kelapa. Kemudian yang lain-lain juga banyak. Pernah juga pada suatu hari beliau bersama murid-muridnya pergi berdakwah ke dusun-dusun melewat jalan sungai. Itu mereka ini murid-murid beliau ini kehausan. Jadi kehausan dan lapar. Ada buah-buahan yang memabukkan. Ini mau diambil, mau dimakan. Jadi bilang murid-muridnya, jangan Kiai, itu mabuk buah itu. Insya Allah tidak, bilang Kiai tadi. Silakan makan. Alhamdulillah manis buah itu. Jadi manis ya? Ya, jadi manis buah yang memabukkan itu. Dan banyak lagi yang karomah yang lain-lain yang itu hanya antara lain saja itu. Ustadz, saya mau nanya juga nih. Mungkin masih beberapa pemirsa kurang mengerti apa arti karomah. Dan perbedaannya dengan mukjizat itu apa? Bisa dijelaskan? Mukjizat itu sendiri biasanya dimiliki oleh para nabi atau rasul. Dan itu pemberian dari Allah Ta'ala, jadi langsung. Nah, seperti kayak Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang, seperti itu. Kemudian mukjizatnya, istilahnya kalau Nabi Musa menggulingkan tongkatnya bisa jadi ular. Zaman sekarang pun bisa, tongkat bisa jadi ular. Tapi apakah itu mukjizat? Belum tentu, kan gitu. Hanya muslihat. Iya.
mukjizat itu langsung dari Allah Ta'ala. Nah, cuma kalau memang karomah itu memang betul. Jadi seseorang yang diberikan karomah oleh Allah Ta'ala itu dilihat dari kesehariannya. Seseorang yang bisa menjadikan karomah itu muncul itu diawali dari iman yang bagus. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna. Nah, ini ceritakan. Dan hamba-hamba Allah yang dikasihi. Nah, ini hamba Allah yang dikasihi oleh Allah ini adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Sebab kalau zaman sekarang dia sebagai seorang dokter, dia tidak meremehkan pasiennya. Dia sebagai seorang insinyur, dia tidak merasa yang membangun gedung ini dia. Tidak merasa yang bangun jalan ini dia. Itu bisa dikatakan zuhud itu seperti itu. Itu salah satu pembeda. Jadi antara karomah, mukjizat. Nah, tentang ilmu. Zaman sekarang itu di TV kan banyak sekali tentang sihir, tentang sulap, tentang magic dan nah itu ilmu yang dia cari, dia beli dulunya. Dia belajar. Dia belajar. Iya, gitu kalau dia tidak mau dikatakan itu jin, biarin dia ngomong. Secara lahiriah Islam istilahnya. Secara syariat, ilmu yang begitu itulah jin. Jin yang punya kemampuan memindah barang dari sana ke sini. Jin yang punya kemampuan menjadikan kertas menjadi seperti uang. Jin yang bisa memindah mobil dari sini ke arah sana. Jin, semuanya jin. Dan itulah penggoda keimanan kita. Jadi pada waktu seseorang itu dia belajar ilmu seperti itu, kemudian dia sombong, merasa orang itu di bawahnya dia, itulah yang dinamakan oleh Allah Ta'ala syirik. Karena dia membanggakan dirinya bahwa dia bisa mindah seperti Allah, seperti itu. Itulah syirik dan dia susah sekali masuk surga. Oh ya, menurut info juga nih Pak, Masjid Kyai Marogan ini masih menyimpan benda-benda dari Kiai Abdul Hamid. Kita bisa lihat Pak? Ya, bisa. Kita lihat. Mari. Peninggalannya ini Pak Haji ya. Jadi ini peninggalannya dari Kiai Abdul Hamid ya Pak ya? Ya, betul. Bisa dijelaskan Pak ini? Antara lain itu baju jubah atau yang merah itu, yang kalau yang putih itu untuk baju yang pakaian yang dalamnya itu. Nah kalau yang ini rompi yang itu ada lukisan Muhammad ditangkup itu. Nah itu rompinya itu dipakai oleh Kiai pada semasa hidupnya. Selain itu ada juga kemudi perahu itu untuk meluruskan itu. Jadi kalau perahu itu sekarang sudah tidak ada lagi yang untuk fungsinya itu meluruskan, jangan belok-belok itu. Kalau saya melihat sih dari rompi kemudian baju dalam sebelum jubah itu ya normal saudara-saudara kita di Jazirah Arab relatif memakai seperti ini. Cuma kalau rompinya itu kan enggak ada yang berhias ya. Biasanya yang berhias itu yang istilahnya kalau bisa kita ceritakan levelnya agak tinggi istilahnya ya. Bisa seorang ustadz, bisa seorang ulama, bisa seorang bangsawan juga gitu. Biasanya seperti itu. Ini juga mendapat kabar dari masyarakat setempat, katanya juga di sebelah masjid di sini ada makam dari Kiai Abdul Hamid, betul ya Pak ya? Dan juga dipercaya dapat bisa memberikan apa ya, mengabulkan permintaan dari para yang datang ke situ Pak. Apa betul Pak? Kiai Marogan ini dia semasa hidupnya ada karomah, dan setelah meninggalnya pun makam beliau ini ramai diziarahin oleh para peziarah dan dari macam-macam etnis atau golongan. Dan bukan saja dari kota Palembang tapi dari Sekayu, Jambi, Bangka, Belitung, Bengkulu, Jakarta, Jawa dan juga dari bermacam-macam lapisan masyarakat. Ada yang dari ulama, pegawai, pejabat. Nah, jadi kami juga sebagai penjaga atau pengurus yang menunggu atau juru kunci dari makam Kiai Marogan ini, kami juga sering meluruskan itu. Makanya di sana dibuat, janganlah perhatian, mohon jangan meminta kepada makam atau minta kepada Kiai, tapi mintalah kepada Allah. Karena kita itu bisa jadi syirik kalau kita minta kepada Kiai. Nah, itu kita untuk ziarah ke makam itu. Itu jadi pertama kita mendoakan orang yang mati di dalam makam itu. Kedua, itibarnya itu untuk mengingatkan kita pada suatu saat juga kita nanti bakal mati juga, bakal dikuburkan juga seperti beliau, seperti almarhum. Orang-orang awam ini Pak Ustadz sering sekali dia meminta kepada Kiai
Aku ini pengen sembuh dari sakit, Kiai. Kami pengen punya anak, dan Kiai pengen lulus ujian, Kiai pengen diterima jadi pegawai, pengen segala macam itu. Tapi kami luruskan, jangan minta kepada Kiai, tapi mintalah kepada Allah. Cuman dengan karomah, berkat kemuliaan atau berkat karomah Kiai Merogan, mohon kepada Allah dikabulkan doa kami. Pak Ustadz, ini juga mau tanya sih, ini pasti juga orang-orang banyak nih kalau ziarah gitu loh. Sebenarnya tuh tujuan dari ziarah itu apa sih, dan ziarah yang istilahnya sesuai dengan agama Islam itu seperti apa? Pak Haji tadi sudah benar ya, hidupannya itu jelas sekali bahwa itu mengingat kita bahwa besok kita itu meninggal juga, akan dikubur, menyatu dengan tanah, ya betul. Mengingat sehingga pada waktu kita melihat ada nisan, ada makam, itu langsung ingat apa yang sudah saya lakukan. Sudah berapa tahun mamanya melakukan kesalahan, kapan saya akan kembali ke jalan Allah. Sebenarnya itu, sehingga pada waktu itulah dia titik memahami bahwa saya akan meninggal, saya harus punya bekal untuk nanti saya meninggal. Nah, bekalnya itu adalah keimanan, menjalankan syariat Islam seperti itu. Jadi keimanan itu yang lebih penting istilahnya. Pak Ustadz, kita ke makam Kiai Abdul Hamid, boleh Pak? Boleh. Kita langsung ke situ aja ya Pak. Mari. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa artinya? Dan apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jelas sekali Quran bilang begitu. Abdul Hamid ya? Iya. Oke. Kita duduk dulu aja yuk. Selain memohon permintaan para peziarah juga suka memberikan nazar nih dalam berbentuk macam-macam. Biasanya tuh memberikan apa aja sih Pak kalau misalnya permintaannya sudah terkabul? Jadi para peziarah itu seringkali mereka itu bernazar, umpamanya mereka sedang sakit. Jadi mereka itu bernazar, ya Allah kalau aku sembuh dari sakit, saya ingin ziarah ke makam Kiai Merogan dan ingin bersedekah, umpamanya sedekah uang 5.000 rupiah umpamanya untuk yang menunggu di itu di makam itu. Jadi mereka itu juga macam-macam yang ziarah itu. Ada yang pengen sembuh dari sakit, ada yang pengen punya anak, ada yang pengen lulus ujian, ada yang pengen diterima jadi pegawai dan sebagainya. Mereka itu bernazar itu bermacam-macam. Jadi kita sering kita luruskan jadi kepada para peziarah supaya kita jangan meminta atau memohon kepada kiai, tapi mohonlah kepada Allah yang Maha Kuasa. Di belakang ya, memang seperti kami juga mengingatkan para kiai peziarah untuk kepada Allah. Ya. Pak Ustadz, tadi kan udah diceritain ya, maksudnya memang suka ada yang bawa sesuatu nih kalau memang misalnya permintaannya sudah terkabul. Kalau dalam sisi pandangan Islam itu gimana sih sebenarnya, boleh atau enggak? Nadar yang begini ini adalah nadar yang salah sebenarnya, walaupun permohonannya kepada Allah. Karena apa? Mamanya ini diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, harusnya malah menjadikan kita atau siapapun orang yang sembuh itu malah menambah sujudnya kepada Allah Ta'ala, menambah keimanannya kepada Allah Ta'ala. Enggak perlu namanya uang, enggak perlu kambing, enggak perlu ini itu, enggak. Allah enggak membutuhkan itu. Nah, cuma karena budaya-budaya yang salah inilah akhirnya bercampur. Memintanya kenapa dilarang di sini? Karena kita memohon di rumah boleh, di masjid boleh, tafakur di masjid boleh bagi seorang laki-laki. Kemudian kalau di bulan Ramadan itu iktikaf, memohon evaluasi atau muhasabah, itu boleh dianjurkan di situ untuk mendekatkan diri pada Allah, membaca Quran, memohon ampun, itu terus menerus. Siapa tahu memang musibah atau penyakit ini
diturunkan kepada kita karena lalainya kita. Karena sudah diceritakan di dalam Quran, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa artinya? Dan apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jelas sekali Quran bilang begitu. Berarti kalau kita sakit ya nakalnya kita di hadapan Allah. Kenapa kita diberi sakit oleh Allah Ta'ala? Bagi umat Islam, itulah rasa sayang Allah agar kita kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Artinya apa? Dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Yang diinginkan oleh Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau kita memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan siksa besarnya kita nggak dapat. Enggak, sudah mohon ampun terus menerus. Tetapi karena manusia seperti saudara-saudara kita yang tidak tahu, maunya nggak sabaran. Dikasih di sana ada makam ampuh ini itu, di sana ada kiai ampuh, di sana ada dukun ampuh, jalanlah di sana. Ya, kita coba ziarah, kita melihat dulu makam kayak apa. Habis itu kita mendoakan beliau yang di sini. Kiai Abdul Hamid ini, beliau kan sudah syiar, amal solehnya juga banyak. Mudah-mudahan amal soleh beliau juga diterima oleh Allah Ta'ala, kan seperti itu. Nah, itulah ziarah itu seperti itu. Bukan habis doa ini selesai terus ya, lagi nggak boleh seperti itu. Kita berdoa. Karomah ini tidak sembarangan orang yang terpilih. Ya, tidak sembarangan orang. Biasanya rata-rata seseorang yang agama
sementara ko dia. Kedai. Jar di kau maju. Kalau malah kedai. Ujung mereka malah. Ujung mereka malah.